Kita pasti pernah ngeliat ada orang yang patah hati. Mungkin mereka sampai nangis-nangis, galau berhari-hari, atau bahkan kehilangan selera makan. Kalau itu terjadi di dunia nyata, bisa dibilang itu nggak masalah. Tapi coba bayangin kalau drama itu terjadi bukan di dunia nyata, melainkan di dunia virtual. Hei, lu kan yang deketin cowok gua kan? Enggak, Kemarin aku lihat kamu gendong-gendong sama dia. enggak, Enggak. ungger. Lihat aku. Selamat datang di dunia Roblox, sebuah platform yang sering dicap sebagai game bocil, ternyata menyimpan realitas yang jauh lebih kompleks. Di balik citranya yang kekanak-kanakan, ada jutaan remaja bahkan orang dewasa yang tenggelam di dalamnya. Mereka nggak hanya bermain, tapi juga membangun hubungan, jatuh cinta, bahkan merasa cemburu. Ini bukan lagi soal game, ini adalah fenomena besar. Pertanyaan kayak, kenapa banyak orang suka mainin game kotak-kotak, ini udah nggak relevan lagi. Tapi pertanyaan yang lebih krusialnya adalah, kenapa sebuah platform virtual bisa mengendalikan emosi manusia sedemikian parahnya? Di video kali ini, kita akan membahas tentang Roblox, bukan dari perspektif gamers, melainkan dari sudut pandang bisnis, sosiologi, dan psikologi. Kita akan menjelaskan kenapa banyak orang yang begitu mudahnya jatuh cinta hanya karena melihat avatar game. Namun sebelum itu, mari kita bahas dulu terkait apa itu Roblox. Untuk memahami apa itu Roblox, langkah pertama adalah berhenti menyebutnya sebagai sebuah game, karena ini adalah kekeliruan yang paling fundamental. Roblox sendiri itu bukan game, melainkan sebuah platform. Mereka nggak membuat game yang ada di dalamnya. Mereka hanya menyediakan wadah, tools, dan aturan mainnya. Yang bikin game di sana adalah penggunanya sendiri. Di Roblox, siapapun bisa membuat dunianya sendiri, kasih fitur sendiri, dan ngundang orang lain untuk main bersama. Jadi, daripada disebut sebagai sebuah game, Roblox lebih tepatnya disebut sebagai platform. Platform yang mirip kayak Play Store atau App Store, tapi isinya jutaan game yang dibuat oleh penggunanya sendiri. Nah, game yang ada di dalam Roblox sebenarnya disebut sebagai experience. Tapi kebanyakan orang Indonesia menyebutnya sebagai map atau game. Dan itu nggak apa-apa. Biar lebih simple, mari kita sebut experience yang ada di Roblox ini sebagai game aja. Awalnya, game atau experience yang ada di Roblox tuh simple banget. Kayak tembak-tembakan, lari-larian, atau jalan-jalan keliling kota atau desa. Namun, seiring bertumbuhnya komunitas yang semakin pesat, diiringi dengan semakin kreatifnya para kreator di sana, membuat jumlah game yang tercipta di Roblox pun meledak. Saat ini terdapat lebih dari 40 juta game yang ada di platform tersebut. Sebagai perbandingan, jumlah game yang tersedia di konsol kayak PS5 tuh hanya sekitar 5.000 aja. Jadi perbedaannya sangat jauh. Di Roblox hampir semua game itu ada. Mulai dari game horor, dunia fantasi, simulasi jadi kasir minimarket, balap-balapan, fashion show, ngedugem di klub, sampai demo di gedung DPR. Pemirsa, Roblox News melaporkan dari depan gedung DPR, terjadi demonstrasi besar-besaran dari aliansi masyarakat Roblox terhadap pemerintah. Demonstrasi ini ditujukan karena masyarakat merasa geram dengan aksi pemerintah Roblox Indonesia. Emosi dan amarah dari masyarakat tak terbendung, sehingga mereka mendobrak gerbang dari gedung DPR. Dan dapat dilihat mereka masuk ke arah gedung utama. Keresahan masyarakat dibayar tuntas dengan ending bahagia. Lantasnya mereka berhasil menduduki gedung DPR dengan sekejap. Hal ini menandakan atmosfer revolusi dalam masyarakat yang luar biasa. Inilah yang menjadi alasan kenapa Roblox semakin populer. Salah satunya adalah karena ia memberikan kebebasan tanpa batas baik bagi pemain maupun kreatornya. Meskipun sudah ada sejak lama di pasar global, namun ledakan popularitas Roblox di Indonesia tuh baru terjadi di tahun 2020 atau bertepatan dengan pandemi COVID-19. Logikanya sederhana, yaitu ketika semua orang terjebak di rumah, sekolah online, dan nggak bisa ketemu teman, mereka butuh pelarian atau tempat bersosialisasi. Nah, salah satunya adalah di Roblox ini. Namun ledakan terbesarnya terjadi baru-baru ini, yaitu di pertengahan tahun 2025. Ini bisa kita lihat dari tingginya angka pencarian Roblox di Google Trends. Nah, hal yang membuat Roblox semakin populer, salah satunya adalah karena semakin mudahnya perangkat digital diakses oleh masyarakat. Ditambah semakin banyaknya konten kreator dan komunitas Roblox yang mengunggah aktivitas mereka di platform media sosial kayak TikTok dan Instagram. Dengan kepopularitasannya yang semakin naik, Roblox merambah nggak cuma menjadi game, tapi menjadi tempat meeting, tempat konser, tempat nongkrong, tempat belajar, sampai tempat mendaki gunung. Bahkan, salah satu universitas di Indonesia mulai mengapresiasi talenta kreator Roblox dengan memberi mereka beasiswa. Dengan begitu, Roblox bukan lagi platform khusus anak-anak, melainkan juga menjadi platform bagi para remaja dan orang dewasa. Siapa yang menyuruh Anda ke sana? Oh enggak, maksudnya? Diam kamu. Ya. Pulang
Nggak ada kapten. Siap, nggak ada. Siap nggak ada, siap nggak ada. Mengerti tidak kamu itu? Siap, mengerti. Ya, kapten anak tersayang ikut. Siap, mengerti. Kamu itu tidak boleh membantah kapten. Kalau disuruh ke sini ya ke sini. Siap, kapten. Daya tarik Roblox memang luar biasa. Ia bahkan bisa menarik jutaan pemain untuk bermain selama miliaran jam. Ini bukanlah kebetulan. Platform ini memang efektif menyentuh dan memenuhi kebutuhan psikologis manusia mulai dari yang paling mendasar. Kamu mungkin pernah ngeliat kan, ada orang yang marah-marah, sedih, atau bahkan nangis hanya karena karakter di game. Nah, fenomena orang baper yang kita lihat berakar dari begitu canggihnya platform Roblox dalam mengintegrasikan aspek psikologis ke penggunanya. Fenomena orang bisa sampai baper hanya karena game, ini punya jawaban yang jauh lebih kompleks dari apa yang kita bayangkan. Dan sekarang, mari kita jelasin, kenapa orang bisa baper di Roblox. Alasan pertama, avatar digital. Di Roblox, kamu bisa mengedit karaktermu melalui fitur kostumisasi avatar. Kostumisasi avatar ini bisa sangat detail mulai dari baju, aksesoris, sampai ekspresi wajah. Daya tarik Roblox yang paling dalam salah satunya terletak pada kemampuannya ini, karena pemain nggak hanya memainkan sebuah karakter, melainkan menjadi karakter itu sendiri. Istilah ini merujuk pada kondisi di mana perilaku seseorang bisa berubah sesuai dengan karakteristik avatarnya. Dalam dunia psikologi, fenomena ini dikenal sebagai efek Proteus. Saking dalamnya mereka mengintegrasikan avatar, mereka mulai mengidentifikasi avatar tersebut menjadi dirinya. Jadi, jika ada serangan, hinaan, atau pengkhianatan terhadap avatarnya, itu bisa diartikan sebagai serangan personal. Karena avatar itu bukan lagi karakter, melainkan perpanjangan dari identitas mereka. Begitu juga ketika seseorang melihat avatar dari lawan jenis. Ketika mereka merasa bahwa avatar tersebut terlihat menarik, mereka bisa langsung suka. Fenomena ini sebenarnya telah diramalkan puluhan tahun lalu. Jauh sebelum Roblox ada seorang sosiolog dan psikolog dari MIT bernama Sherry Turkle. Dalam bukunya Life on the Screen, ia meramalkan bahwa di masa depan, internet memungkinkan manusia nggak lagi hanya terikat pada satu identitas tunggal di dunia nyata, tetapi akan merambah ke dunia maya. Nah, Roblox adalah perwujudan modern yang sempurna dari teori ini, karena melalui avatar yang bisa diedit sedemikian rupa, seseorang bisa menjadi siapa aja, bahkan bisa jatuh hati dengan lawan jenisnya. Gagasan ini diperkuat lagi oleh seorang desainer game bernama Jane McGonigal dalam bukunya yang berjudul Reality is Broken. Ia berargumen bahwa game bisa sangat menarik karena game bisa memperbaiki kekurangan seseorang. Jadi, ketika seseorang memiliki kekurangan di kehidupan aslinya, maka mereka bisa memperbaiki hal itu melalui avatarnya. Ironisnya, inilah yang membuat dunia Roblox secara psikologis bisa terasa lebih memuaskan daripada realitas sehari-hari bagi banyak penggunanya. Alasan kedua, kebutuhan sosial manusia. Di sisi lain, ada seorang sosiolog bernama Ray Oldenburg. Dia memperkenalkan konsep yang disebut sebagai the third place, atau tempat ketiga. Jika tempat pertama adalah rumah dan tempat kedua adalah sekolah atau kantor, maka tempat ketiga adalah ruang publik yang netral. Tempat ketiga adalah tempat di mana semua orang bisa berkumpul, bersosialisasi, atau membangun komunitas. Kalau dulu, tempat ketiga ini bisa jadi adalah warung kopi, alun-alun, atau taman. Namun bagi generasi sekarang, tempat ketiga itu sudah bergeser ke dunia digital, dan Roblox adalah salah satu tempat terbesarnya. Di Roblox, anak-anak dan remaja nggak hanya bisa bermain, tapi mereka juga bisa bersosialisasi dengan teman-teman sekolah, bertemu dengan teman baru, membentuk komunitas berdasarkan game favorit, atau mengekspresikan diri melalui avatar digitalnya. Pada intinya, Roblox memenuhi kebutuhan dasar manusia akan keterhubungan sosial. Fitur seperti obrolan, sistem pertemanan, grup, dan mayoritas game yang bersifat multi pemain menjadikannya sebagai platform digital yang disukai banyak orang. Nah, bagi banyak anak dan remaja, terutama yang mungkin merasa canggung atau kesulitan bersosialisasi di dunia nyata, Roblox menyediakan ruang yang aman untuk terhubung dengan teman sebayanya. Namun, di tempat ketiga ini jugalah tembok pertahanan kita di dunia nyata seringkali bisa runtuh. Kita menjadi lebih terbuka, lebih rentan, dan di saat itulah koneksi emosional kita bisa tumbuh dengan cepat, bahkan pada orang yang belum dikenal. Terutama bagi mereka yang jarang berinteraksi dengan lawan jenis, kurangnya kasih sayang dari keluarga, atau kurangnya perhatian dari lingkungan sekitarnya. Orang yang seperti ini bisa sangat rentan atau terlalu mudah jatuh cinta, walaupun hanya dalam bentuk avatar saja. Dan sebenarnya fenomena ini nggak terjadi hanya di Roblox saja. Di game lain yang punya fitur serupa juga punya pengalaman yang sama. Alasan ketiga, Roblox mengeluarkan sisi asli manusia. Di Roblox ada banyak sekali jenis game. Salah satunya adalah game mendaki gunung yang sangat populer di Indonesia.
Di game tersebut, disediakan fitur yang bisa membantu orang lain atau disebut sebagai fitur menggendong. Kalau kita boleh mensimplifikasi, sistem gendong-menggendong inilah yang bisa mengeluarkan sisi asli manusia. Dari sisi laki-laki, mereka bisa menunjukkan sisi maskulinnya dengan menjadi orang yang bisa diandalkan, dengan cara menggendong atau menolong orang lain. Sedangkan dari sisi perempuan, sisi feminimnya akan keluar jika sering digendong atau ditolong. Karena dalam kehidupan sehari-hari, energi feminim mereka tuh sering nggak keluar. Bisa jadi karena kerasnya tuntutan hidup yang memaksa mereka harus terlihat kuat. Nah, di sini, wanita-wanita yang strong itu bisa kembali ke sisi feminim mereka dengan menjadi sosok yang diperhatikan atau ditolong. Mereka bisa menjadi sosok yang lemah, manja, dan diperhatikan. Begitu pula dari sisi pria, jika di kehidupan nyata mereka merupakan orang yang kurang bisa diandalkan, kurang dipercaya, atau nggak cukup kuat untuk membantu, maka di sini mereka bisa menunjukkan energi maskulinnya. Mereka bisa menjadi sosok yang kuat, bisa dipercaya, atau bisa diandalkan. Mekanisme menolong dan ditolong ini adalah pemicu emosional yang sangat purba, dan Roblox memfasilitasinya dengan sempurna melalui fitur-fiturnya. Jadi, Roblox itu jauh dari sekedar game anak-anak. Melabeli Roblox hanya sebagai game bocil adalah penyederhanaan yang keterlaluan. Roblox pada dasarnya adalah cerminan dari internet itu sendiri, yaitu sebuah ruang virtual yang isinya sangat beragam, mulai dari game yang simple sampai dengan game yang paling kompleks. Roblox merupakan fenomena budaya. Ini adalah sebuah platform ekonomi kreatif, laboratorium sosial, dan taman bermain virtual. Ia bisa menunjukkan bagaimana generasi baru berinteraksi, berkreasi, bahkan bekerja. Roblox juga berhasil membuat orang jadi baper dan jatuh cinta, karena secara fundamental ia memberikan 3 hal yang paling dicari oleh psikologis kita, yang dalam self-determination theory meliputi otonomi atau kebebasan menjadi diri sendiri, kompetensi atau rasa mampu yang bisa diandalkan, dan keterhubungan sosial. Nah, kalau menurutmu sendiri, apakah Roblox masih pantas disebut sebagai game bocil? Atau kamu punya pengalaman baper ketika main game di Roblox? Coba bagiin pengalamanmu di kolom komentar ya. Sekian video kali ini dan semoga bermanfaat.